ya, mobil Kijang biasa yang merupakan mobil yang dipinjamkan oleh salah seorang jemaat Katoliknya di Indonesia. Dan kemudian tinggalnya juga bukan di hotel megah, tapi di Wisma Duta. Nah, juga yang waktu itu menjadi sorotan publik kan adalah jam tangan yang dipakai beliau juga sangat sederhana, sepatunya juga sederhana. Bahkan di Italia sendiri pun beliau juga tinggalnya bukan di istana ya. Padahal beliau adalah kepala negara, tentu punya hak untuk tinggal di istana. Beliau memilih tinggal di rumah kecil, di apartemen kecil ya, yang di sekitar Vatikan. Ini kan menunjukkan bahwa memang beliau menghayati betul makna hidup kesederhanaan itu beliau praktekkan, beliau yakini, dan sampai akhir hayatnya tetap beliau jalankan. Baik, Mbak Yeni, jika kita bisa melihat lebih dalam lagi, memang cukup sepertinya melawan arus ya di saat seseorang dengan title yang sangat luar biasa, pemimpin umat Katolik sedunia, kemudian juga kepala negara Vatikan, tapi ia menolak untuk menggunakan semua fasilitas yang mungkin bisa ia dengan mudah dapatkan dan ia memilih tampil untuk secara sederhana. Nah, kira-kira kalau kita lihat lebih dalam kembali ke latar belakangnya, apa menurut Anda yang menjadi alasan mengapa seorang sosok Paus Fransiskus ini dalam 12 tahun masa kepemimpinannya ia bisa konsisten untuk tampil secara sederhana dan juga konsisten secara perkataan dan perbuatan, padahal sebenarnya kalau kita boleh jujur sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin setara dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Seperti apa? Sebetulnya sangat mungkin dan diperbolehkan karena memang itu hak beliau sebagai kepala negara Vatikan. Vatikan tentu kita tahu adalah salah satu negara walaupun kecil tapi punya kedaulatan yang besar dan kekayaan yang luar biasa. Nah, tapi Paus tidak menginginkan itu, Paus Fransiskus ya tidak melakukan itu karena memang mungkin dari latar belakangnya ya, beliau dulu kan dari Ordo Yesuit. Nah, dulu saya sering sekali membaca macam-macam, salah satunya tentang Ordo Yesuit yang memang adalah ordo yang mengkhususkan dirinya untuk pelayanan kepada orang miskin, ya, kepada orang-orang yang tertinggal. Yang saya baca bahwa Ordo Yesuit itu justru berada di orang-orang yang dipinggirkan. Ketika orang-orang lain tidak datang menyapa mereka yang terpinggirkan, maka salah satu doktrin dari Ordo Yesuit ini adalah harus menyapa mereka-mereka yang teraniaya dan terpinggirkan itu. Saya rasa ini yang kemudian sangat mempengaruhi Paus Fransiskus sehingga kemudian beliau sampai akhir hayatnya memang mempraktekkan betul ya ajaran yang beliau dalami tersebut. Nah, jadi dan saya rasa ini sangat konsisten juga dengan banyak dari agama-agama lain yang juga percaya pada hal yang sama. Saya sendiri sebagai orang Muslim juga sangat tersentuh karena dalam ajaran Islam juga diajarkan untuk melayani orang yang papa, yang hina, dan untuk terus menegakkan keadilan. Nah, ini kan cocok dengan apa yang diperjuangkan oleh Paus. Jadi ada titik-titik ya di mana apa yang diperjuangkan oleh Paus itu mendapatkan resonansi ya. Kami merasa oh ini sama ini. Kita punya kesamaan. Dan yang kemudian juga beliau itu bukan orang yang tampil jaim, beliau juga bukan orang yang aji mumpung, beliau tidak memanfaatkan posisinya untuk bermewah-mewah dan lain sebagainya. Ini sungguh orang yang sangat langka sekali. Itulah kenapa beliau ketika pergi ini banyak sekali yang menangisi kepergian beliau. Banyak yang merasa kehilangan ya karena begitu jelas dan nyata jejak-jejak yang ia tinggalkan. Baik, kami akan informasikan terlebih dahulu kepada pemirsa terkait dengan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025 di usia 88 tahun ini. Jenazahnya akan dibawa dari Basilika Santo Petrus Vatikan dan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Pemirsa, ini kami tampilkan merupakan rute prosesi pemakaman Paus Fransiskus, di mana untuk perjalanan pemakamannya akan dimulai dari Basilika Santo Petrus Vatikan. Tadi kita sudah melihat bagaimana persiapan dan juga sudah mulai berjalan iring-iringannya dan akan melewati beberapa titik utama seperti Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, kemudian lanjut ke jalan yang menghubungkan berbagai reruntuhan Romawi atau yang dikenal dengan Via dei Fori Imperiali.
Lanjut kemudian akan melintasi juga ke arena bersejarah Colosseum, via Labicana, via Merulana hingga ke tempat peristirahatan terakhir Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore. Kurang lebih pemirsa, informasi jarak dari antara Basilika Santo Petrus ke Basilika Santa Maria Maggiore ini sekitar 4 km dan informasinya juga estimasi 4 km maksud kami. Dan kurang lebih untuk estimasi perjalanannya akan memakan waktu 30 menit dikarenakan untuk kecepatan yang dipilih iring-iringan ini merupakan kecepatan yang rendah agar seluruh masyarakat yang sudah menunggu di sepanjang sisi kanan dan kiri jalan yang telah disterilkan tersebut dapat kembali memberikan penghormatan terakhir sebelum nantinya jenazah Paus Fransiskus disemayamkan. Baik, kami akan lanjutkan dialog Mbak Yeni sambil kita menunggu bagaimana iring-iringan berjalan menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Saya mendapatkan informasi dan Anda tadi juga sempat menyinggung ya bahwa Anda sempat bertemu dengan Paus Fransiskus sebanyak 2 kali. Nah, mungkin bisa dalam kesempatan ini bisa diceritakan nih Mbak, kesempatan pertama itu kapan, dalam momen apa, dan kesempatan kedua itu dalam kapan dan momen apa Mbak? Iya, jadi kesempatan yang pertama itu ketika saya ke Vatikan. Pada waktu itu tahun saya lupa 2016 mungkin ya, karena Presiden Donald Trump baru terpilih untuk periode pertama. Nah, ketika saya ke sana itu paginya Paus bertemu dengan Donald Trump. Nah, jadi saya ingat sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Paus berkunjung ke Jakarta. Jadi 2 kali saya bertemu beliau. Dan kemarin pada waktu ke Jakarta memang sempat saya sengaja menghafalkan beberapa kata bahasa Itali gitu ya untuk bisa menyapa beliau gitu, bisa lebih terbuka gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Dan memang yang saya katakan pada waktu itu adalah saya berterima kasih, kami umat muslim mengapresiasi apa yang beliau lakukan untuk kepentingan dunia, kira-kira seperti itu, dan beliau menyambut dengan ramah sekali apa yang saya katakan gitu. Baik, sangat berkesan ya Mbak, tampaknya pertemuan antara Mbak Yeni 2 kesempatan bersama dengan Paus seperti sangat berkesan dan saya ingin konfirmasi apakah memang Paus Fransiskus itu tidak sama sekali memberi jarak ya kepada orang-orang yang ingin bertemu dengan dia. Maksudnya kan kalau kita lihat biasanya protokoler ini sangat ketat, tetapi kalau kita lihat ke apostolik ke Indonesia kemarin, bahkan di pinggir jalan pun ia menyempatkan diri memberkati masyarakat yang menunggu. Nah, kemarin waktu Mbak bertemu berarti memang sudah seperti itu ya, tidak ada jarak, tidak ada sekat, semua dilayani untuk menyapa, berjabat tangan, seperti itu kan Mbak? Iya, dan yang saya kaget beliau tidak memakai mobil anti peluru misalnya gitu ya. Kan padahal Paus yang dulu tuh sempat ada yang memakai mobil anti peluru. Nah, kemudian beliau juga tidak memakai kendaraan yang mewah gitu ya. Dan kemudian penjagaannya juga biasa saja gitu. Artinya mungkin ya banyak di sekeliling tapi nggak terlihat menonjol sekali gitu ya, yang orang merasa bisa mengakses Paus. Dan ketika orang mau salaman ada beberapa kali gitu, tentu nggak semua bisa dilayani, ada 1-2 kali yang Paus kemudian datang menghentikan mobilnya ketika di pinggir jalan gitu ya. Nah, kalau yang di Vatikan beliau mendatangi banyak orang salaman gitu, jadi memang sangat approachable sekali ya. Approachable artinya sangat mudah sekali di approach, sangat mudah didekati, dan beliau ketika kita bersalaman kita merasakan bahwa beliau memberikan perhatian kepada kita. Jadi bukan cuma sambil lalu saja gitu. Nah, jadi saya merasa ini memang ada sentuhan kebapaan, ada sentuhan orang yang hatinya baik, lembut sekali, itu yang saya rasakan. Baik, dan sudah tepatkah menurut Anda jika momen kepergian Paus Fransiskus ini menjadi momen bagi kita seluruh umat manusia, khususnya tadi kepala pimpinan negara yang hadir ini kan ada Donald Trump. Anda tadi meng-highlight hal tersebut, Donald Trump, Zelensky, Macron, dan kita tahu bahwa ada terjadi pertikaian atau ketegangan di antara para pemimpin negara ini. Jadi momen ini menjadi momen refleksi untuk kita semua bahwa sebaiknya kita semua ini mengutamakan, memperjuangkan perdamaian, perjuangan terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan ego sektoral. Apakah ini juga menjadi momen yang tepat menurut Anda, Mbak?
Betul. Tadi yang saya baca juga ketika Kardinal Giovanni mengatakan atau memberikan sambutan dan kemudian menyebutkan beberapa hal yang dilakukan oleh Paus selama hidupnya. Salah satu yang mengunjungi pengungsi di salah satu pulau di Italia. Itu masyarakat yang ada di sana tepuk tangan kuat sekali, Mbak. Keras sekali. Tepuk tangannya aplusnya langsung kerasa. Ini kan menunjukkan bahwa memang persoalan imigrasi di Eropa itu persoalan besar. Dan Perdana Menteri Meloni, Perdana Menteri Italia sekarang itu dikecam karena sikapnya yang sangat mungkin keras terhadap imigran. Nah, jadi bahwa Paus justru berbeda pandangan gitu ya dengan para politisi gitu. Paus mengedepankan kemanusiaan, Paus menekankan agar kita memberikan penghormatan atau memberikan pengayoman kepada orang-orang yang sedang menderita. Nah itu kan justru berbanding terbalik, sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh para politisi, oleh para pejabat yang hanya mementingkan kekuasaan, tetapi kadang-kadang tidak mengerti bahwa kebijakan publik itu punya dampak sangat besar bagi rakyat. Baik. Itu, terakhir Mbak. Jadi, mungkin Mbak Yeni, di kesempatan ini jika bisa menyampaikan secara pribadi atau mewakili Wahid Foundation, apa yang ingin disampaikan terhadap berpulangnya Paus Fransiskus dan apa yang diharapkan untuk hari-hari ke depannya? Ya, mungkin kalau saya bisa menyampaikan gitu ya, selamat jalan yang mulia Paus Fransiskus. Terima kasih atas inspirasi yang telah diberikan kepada seluruh umat di dunia. Dan tidak mudah pastinya menjalani apa yang telah Anda jalankan, tetapi apa yang telah Anda kerjakan sangat membekas kepada kami semua dan menjadi standar baru, ya, menjadi standar bagi kita semua bagaimana kita mengabdi kepada kemanusiaan. Kalau mungkin beliau masih ada, mungkin saya akan minta agar didoakan, agar kita semua bisa berjuang untuk terus meneruskan perjuangan beliau, untuk mewujudkan dunia yang adil, dunia yang damai, dunia yang ramah dan berpihak pada orang-orang kecil, dunia yang ramah pada orang-orang miskin dan papa dan teraniaya. Itu mungkin dari saya, Mbak. Baik, dan ini tentunya juga menjadi harapan dari kita semua, bahwa apa yang sudah ditinggalkan ini tidak hanya menjadi suatu kenangan tetapi menjadi suatu legacy yang bisa kita implikasikan dalam kehidupan